Ada program-program perjalanan dipangkas. Perjalanan ke luar negeri dipangkas, saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah. Untuk kunker-kunker ke luar negeri. Studi banding ke luar negeri. Dan banyak sekali yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program konyol. Horas, Bali Academy dari tepian Danau Toba yang indah ya. Tadi video yang baru kita dengar ya, Hasyim adik dari Prabowo Subianto mencengangkan bagi kita semua ya, bagaimana masih banyak puluhan juta bahkan 100 juta katanya, ratusan juta rakyat miskin ya, karena BPJS saja ditanggung 100 juta lebih ya, yang ditanggung orang miskin. Berarti kan ada 100 juta lebih orang miskin di Indonesia ini ya, hampir 50% ya, kalau menggunakan parameter UN ya, berapa dolar tuh, 1 atau 2 dolar itu ya, ada ratusan juta orang miskin. Tetapi anggaran untuk poya-poya kunjungan kerja ya, itu 21 sampai 22 triliun di zaman Joko Widodo ini ya. Betapa poya-poyanya. Sebenarnya ini sudah layak ya dikriminalkan sebenarnya ya, dipidanakan gitu ya. Bagaimana pertanggungjawaban anggaran itu di tengah-tengah ratusan juta rakyat miskin, tetapi kunjungan kerja biayanya 21, 22 sampai 22 triliun. Tidak ada otaknya untuk menghemat anggaran itu ya. Ya pantas saja ketika dia memerintah ya, hutang terus menumpuk ya. Jadi kalau ada yang bilang Jokowi mengurangi hutang, ya inilah buktinya. Kan berkebalikan, sampai dia memerintah awal itu cuma 2.608 triliun. Selesai dia memerintah 8.461 triliun ya. Disisakan untuk penderitaan rakyat, bukan dia yang bayar sama keluarganya. Seluruh rakyat lewat pajak itu, makanya gencar sekali menaikkan pajak terus Sri Mulyani dan segala macam. Padahal di sisi penggunaan anggaran banyak sekali yang bisa diefisiensikan. Nah inilah ya, 21 sampai 22 triliun untuk poya-poya, jalan-jalan ke luar negeri, kunjungan kerja, perjalanan dinas, yang hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Reportnya nggak pernah ada. Misalnya kunjungan kerja dari menteri ini ke misalnya ke negara X gitu, reportnya pun nggak ada kita dapatkan. Publik apa ya, harus mengetahui apa manfaatnya, apa gunanya dia kunjungan kerja. DPR juga begitu, kepala dinas bla bla bla, gubernur segala macam, sampai Joko Widodo presiden, apa fungsinya, apa hasilnya gitu ya. Karena menggunakan pesawat itu, kenegaraan itu seperti pesawat pribadinya ya. Ada wartawan bilang kadang-kadang suruh belok ya, pulang ke Jakarta, belanja dulu ke Singapura. Ada itu ceritanya itu. Seolah-olah itu nggak dari rakyat ya. Jadi penggunaan anggaran poya-poya zaman Joko Widodo ini luar biasa ya. Sampai penumpukan hutang 8.461 triliun. Katanya untuk bangun tol. Tapi itu swasta atau negeri itu? Ya, tetap bayarnya kita semua gitu ya. Bingung juga kita, siapanya pemilik tol itu. Ada yang mengaku pengusaha dari Palembang, itu dianya yang memiliki ya. Nah inilah beban hutang yang menghantui pemerintahan Prabowo Subianto ya, hutang jatuh tempo. Untuk 2025 ini ya, padahal APBN itu cuma 3.000 triliun ya, Prabowo Subianto ya, akibat menumpuknya hutang oleh Joko Widodo, dia harus menyisihkan 800,3 triliun hutang bayar tempo, jatuh tempo. Padahal APBN diproyeksikan tahun 2025 cuma 3.000 triliun, harus membayar 800 triliun. Bayangkan itu. Makanya dia terbitkan Perpres lagi ya, membuka hutang baru 775 triliun kurasa ya. Jadi ya membuka hutang baru untuk membayar hutang akibat foya-foya itu ya. Itu masih di sisi program-program konyol yang dikatakan Hasyim itu cuma kunker dan lainnya. Belum mungkin yang lain ya. Korupsi
Misalnya pembangunan bendungan, bandara yang sekarang banyak mangkrak ya, bandara-bandara perintis yang dibangun itu, seperti di Blora, di Banjarnegara, saya lihat di YouTube itu banyak sekali nganggur, nggak ada penerbangan sudah 1-2 tahun ini, boros, nggak ada gunanya. Ya, itulah. Tetapi harus dibayar APBN juga untuk perawatannya, setiap tahun berapa miliar gitu. Jadi nggak menghasilkan, tetapi ya cuma pengeluaran duit terus. Gitu ya. Jadi inilah pelajaran untuk Pak Prabowo Subianto. Ya, jangan lakukan lagi lah Pak, karena ya itu akan menambah penderitaan rakyat. Karena yang bayar bukan keluarga presiden, anak mantunya. Seluruh rakyat Indonesia membayar akibat perbuatan poya-poya seperti ini. Ya, dikurangi menghutang, gitu. Lebih banyak membayar hutang daripada menghutang. Itu membuka hutang baru. Jangan seolah-olah hebat membangun A sampai Z, tetapi ternyata hutang dibayar jatuh tempo setelah dia selesai masa pemerintahannya. Ini kan ya bukan hanya menciptakan penderitaan baru bagi rakyat Indonesia yang ratusan juta miskin, yang Bapak bilang 25 juta atau 25% ya. Anak-anak masih pergi ke sekolah kelaparan, tetapi kunjungan kerja para pejabat 21 sampai 22 triliun. Ini kan luar biasa ya. Kemunafikannya para pejabat-pejabat dulu itu harusnya dipidanakan semua itu ya. Di tengah penderitaan rakyat yang sangat susah. Tetapi mereka poya-poya. Bahkan di medsos itu seringkali flexing ya. Pejabat A membeli tas mewah, miliaran segala macam, jalan-jalan ke luar negeri, segala macam itu pengkhianat itu. Ya kalau dikupas itu dari gajinya dari mana itu, kecuali dari uang kotor ya para pejabat-pejabat itu. Nah, inilah Presiden Prabowo Subianto Joko Widodo yang meninggalkan hutang yang keluarganya yang nggak bayar ya ditanggung semua lah, ya ditanggung oleh semua rakyat Indonesia. Di tengah hutang yang menumpuk, ya inilah ya penegakan hukum hancur. Kepolisian terkotor se-Asia Tenggara. Nomor 18 terkotor sedunia ya. Setelah Honduras dan lainnya ini nomor 18 di atas yang bahkan yang Bolivia saja, Zimbabwe, kepolisiannya masih lebih baik daripada Indonesia. Bolivia, Zimbabwe, Bangladesh, Madagaskar, Maroko, Thailand, Kolombia masih jauh lebih baik penegakan hukumnya, kepolisiannya daripada Indonesia. Inilah ya pemerintahan kotor terus dan tidak pernah merasa kotor. Ya, saking banyaknya penduduk miskin Indonesia. Ya, selama periode Joko Widodo, terutama periode kedua dia, bayangkan ini mulai 2019, ya, kemiskinan makin meningkat. Inilah bansos tahun 2019 308 triliun, 2020 498, 468 untuk 2021, 2022 460 sampai menjelang pemilu 496,8 triliun, nyaris 500 triliun. Padahal APBN cuma 2.000 sekian zamannya dia ya, atau anggap aja 3.000. Tetapi untuk bansos 496,8 triliun tahun 2024 menjelang pemilu ya, yang anaknya akan mencapreskan diri ya. Hanya di Indonesia lah mungkin, atau dengan segelintir negara-negara abal-abal, negara mirip Konoha ya, yang bapaknya menjadi presiden, anaknya mencalonkan diri. Ya, demokrasi apalah itu ya? Ya memang tidak melanggar hukum apapun mungkin. Meskipun undang-undang bisa diubah oleh pamannya ya, Anwar Usman, ya akhirnya legalitas terpenuhi dengan cara seperti itu, ya lobby-lobby. Tetapi adab dan etika itu loh yang nggak ada, gitu. Bagaimanalah negara kita dengan adab etika politik semacam ini? Memang nggak ada mungkin yang dilanggar, tidak bisa dikriminalkan, dipidanakan. Tetapi adab dan etika yang nggak ada. Gitu. Jadi, ya kami rakyat memohon Pak Prabowo Subianto, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak bisa ditiru, ya, janganlah diulangi lagi. Artinya Pak Presiden Prabowo nanti
Jangan meniru lagi anaknya nanti dicawapreskan, terus atau dicapreskan. Janganlah seperti itu. Kalau Bapak memang sayang sama Republik ini, ya, adab dan etika politik yang kotor itu jangan diulangi. Gitu, supaya negara kita bisa maju. Mana mungkin lah negara kita bisa maju kalau presiden aktif mencalonkan anaknya, mantunya di sana, anaknya di wali kota, terus cawapres, ya, menjadi wapres, mantunya juga jadi gubernur. Kalau begini, Pak, penumpukan ketidakpuasan rakyat ini kan makin 10 tahun itu udahlah kita lupakan itu, ya, sebagai periode kelam Republik Indonesia ini. Nah, inilah era baru di Presiden Prabowo Subianto. Janganlah diulangi lagi hal-hal semacam ini, ya, mengutang, menumpuk utang, ya, memanfaatkan bansos untuk kemenangan. Janganlah lagi, tutuplah itu kalau bisa, ya. Kalau ada kemauan politik pasti bisa. Ya, periode kelam itu harus ditutup. Utang-utang itu harus dikurangi, karena ya kalau retorika politik sih ya bisa saja, ya, narasi-narasi ekonomi tingkat lanjut, bla bla bla, ini kan PDB sekian, bahwa persentase PDB sekian, bla bla bla. Tapi yang pasti kan harus dibayar utang itu. Buktinya narasi-narasi itu memberatkan kan sampai sekarang. 803 itu triliun itu harus dibayar. Dengan cara apa? Membuka utang baru. Jadi statement-statement yang membenarkan hutang kemarin itu omong kosong. Buktinya berat sekarang membayar utang itu. Harus membuka utang baru kan. Ya, inilah dari CNBC. Ya, Prabowo pangkas APBN 306 triliun, Hasim banyak program konyol, ya. Program konyol. Hasim bercerita banyak anggaran negara yang tidak dibelanjakan untuk program strategis seperti program perjalanan dinas ke luar negeri. Bahkan adik dari Prabowo Subianto ini menyebut banyak program yang konyol. Ya. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri dipangkas 21 sampai 22 triliun. Untuk kunjungan kerja studi banding ke luar negeri ada program konyol dihapus. Nanti saya bisa cerita ke Pak CT Karyal Tanjung. Ya, semua disisir, Pak. Karena apa? Kan pertanggungjawaban uang itu kan dari pajak, dari keringat rakyat semua, ya. Siapapun presidennya harus bertanggung jawab penggunaan anggaran itu untuk rakyat. Apalah hubungannya perjalanan dinas itu nggak ada hasilnya, ya. Padahal dulu Joko Widodo ini ada menteri Menpan RB-nya, aparatur negara ini. PNS dan pejabat harus makan ubi rebus saat rapat, katanya. Ya, pada saat baru menjabat, ya, 2014. Dibatasi juga untuk pesta atau pernikahan anak pejabat dulu, awal-awal, ya. Inilah dulu menterinya menggerakkan hidup sederhana untuk PNS sampai mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2014. PNS diimbau untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintahan di lingkungan masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Ya, ini cuma omong kosong di awal pemerintahan saja, ya. Banyak pejabat korup, bahkan mengekspos kekorupannya, hidup mewah, ya, yang tidak relevan, ya, tidak kompatibel dengan gajinya tiap bulan di medsos, tak tahu malu, ya. Bahkan ada anak istri pejabat menteri sekarang itu seperti flexing terus. Nah, inilah, jadi kita menginginkan, ya, Hasim Joyo Hadikusumo dan pemerintahan Prabowo Subianto ini jangan panas-panas tai ayam seperti yang dilakukan Joko Widodo saat itu, ya. Ini harus sederhana, makan ubi rebus, jagung rebus untuk rapat. Hotel, perjalanan dinas dihemat. Terus kalau pesta-pesta harus batas 500 atau 400 itu saat itu. Yang juga nggak dilakukan. Ya, janganlah pemerintahan Prabowo Subianto ini seperti panas-panas tai ayam. Ya, hangat-hangat tai ayam. Setelah itu tahun kedua, ya, omongannya pun berubah, ya. Perjalanan dinas nanti lanjut lagi korupsi, lanjut lagi. Yang pasti rakyat makin tersiksa. Ya. Penegakan hukum juga harus Bapak perbaiki.
Ya, jangan sampai lagi Indeks Mundi menempatkan Kepolisian Republik Indonesia menjadi terkorup se-Asia Tenggara, bahkan lebih buruk nanti dari itu. Berarti kan korup, pemerintahan yang korup pasti diindikasikan dari penegakan hukum yang korup, kepolisian yang korup. Gitu. Nggak mungkin pemerintahan bersih, polisinya saja yang kotor, kan nggak mungkin itu. Itu kan dicerminkan dari kepolisian yang bersih juga. Nanti kita tunggu laporannya dari Indeks Mundi atau lembaga-lembaga internasional yang independen. Kalau laporan dari internal Polri atau survei-survei internal Indonesia ya bisa dibayar kan, bisa diintervensi, dibayar, ya siapa yang mau percaya. Ya. Kami lebih percaya orang luar karena apa? Bersesuaian dengan apa yang kami alami ketika kami meminta layanan dari kepolisian, melaporkan misalnya motor, kambing hilang, ayam hilang, jemuran hilang, gak ada ditanggapi. Kalaupun ditanggapi ya seperti kasus pemukulan roti itu sampai 2 tahun nanti. Ya. Jadi janganlah ini ya semangat dari bersih-bersih anggaran ini, ya pemborosan anggaran ini jangan berhenti di tahun pertama. Ya, karena terbiasa negara kita ini, Pak, pemerintahan kita itu semangat-semangat awal, tapi ujung-ujungnya inkonsisten. Ya, nanti kita jadikan konten lagi nih, kalau memang inkonsisten. Tetapi kalau konsisten ya kita puji, nanti kita buat konten juga, kita puji bahwa Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang omongannya. He is the man of words. Ya. Laki-laki yang memegang kata-katanya. Bukan statement awal begini, nanti statement setelah berjalan 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, beda lagi. Ya. Tetap aja pemborosan di mana-mana, hutang nambah terus. Rakyat makin sengsara. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.